Perkenalkan, nama saya Aro. Pengalaman ini terjadi pada tahun 2012. Pada waktu itu, saya merantau ke sebuah kota penghasil timah. Saya merantau seorang diri tanpa ada teman. Saya memang lebih suka kemana-mana sendiri, lebih bebas. Singkat cerita, saya bekerja di sebuah tambang timah ilegal. Perlu diketahui, di sana lebih banyak tambang ilegal dibandingkan yang legal. Dan setiap tambang ilegal pasti tempatnya di tempat yang terpencil atau di tengah hutan yang minimal berjarak 5-8 km dari perkampungan. Nah, di sana saya mempunyai sahabat. Dia juga seorang perantau dan juga sendiri. Sebut saja namanya Johan. Dia dari Pulau Jawa. Saya dan Johan selalu bekerja bersama selama 2 tahun. Kami merasa cocok karena kami bisa saling memahami dikarenakan memang kami sama-sama sendiri di perantauan. Dan suatu ketika, bos saya dan Johan mengalami kebangkrutan. Saya dan Johan harus mencari bos lain. Kami masih tetap bersama waktu itu mencari bos baru. Singkat cerita, kami kerja selama 3 bulan. Bos kami yang baru pun terkena razia. Disinilah awal mula saya dan Johan berpisah. Pada suatu malam, saya dan Johan memutuskan jalan-jalan keluar. Pada waktu itu, ada sebuah acara seperti upacara orang Cina atau apalah saya lupa. Dan di sini, awal mula saya bertemu seorang wanita Cina yang bernama Acian. Tapi masalah saya dan Acian, si cewek Cina kita skip dulu ya, lain waktu kita ceritakan. Singkatnya, setelah saya pulang dari acara itu, saya dan Johan duduk dulu di pinggiran pantai sambil bercerita ngalor ngidul sampai akhirnya ke inti obrolan. Johan berkata, "Rok, saya ditawari kerja sama teman, tapi hanya butuh 1 orang." "Terus gimana?" jawab saya. Johan bilang lagi, "Saya bilang kalau saya sih harus orang 2, kalau sendiri saya tidak mau." "Terus dia jawab apa, Han?" kata saya sambil menghidupkan rokok. Johan lalu menjawab, "Tidak bisa, Rok, karena hanya butuh 1 orang," sambil menghisap rokok Niki Super kesukaannya. Lalu saya menjawab, "Nggak apa-apa, Han, kamu terima aja. Kamu kan lagi butuh biaya buat adikmu yang mau sunatan." Memang waktu itu adik Johan minta disunatkan. Lalu saya jawab lagi, "Saya juga sudah ada yang menawari pekerjaan. Kebetulan juga butuh 1 orang." Singkat cerita, saya dan Johan akhirnya berpisah karena beda tempat bekerja. Kali ini tempat kami bekerja cukup jauh jaraknya. Bila ditempuh naik motor, bisa memakan waktu 2 jam. Waktu terus berlalu, kurang lebih sudah 3 bulan saya dan Johan berpisah. Dan waktu itu, belum banyak HP seperti sekarang. Adapun HP percuma, karena sudah pasti tidak ada sinyal. Karena penambang ilegal, pasti lokasi tambangnya di tengah hutan dan tak ada sinyal. Singkat cerita, uang hasil saya bekerja saya kumpulin, dan akhirnya cukup untuk membeli alat tambang sendiri. Jadi saya berinisiatif ingin membuka tambang sendiri. Karena membuka tambang ilegal tak perlu repot izin, pikir saya. Singkat cerita, saya telah membuka tambang sendiri dan mengajak salah satu teman saya yang kebetulan orang perantau yang juga dari Jawa Barat. Waktu itu saya benar-benar kehilangan komunikasi dengan Johan dan tidak tahu dia sekarang ada di mana. Hari berganti, minggu dan minggu pun berganti bulan. Alhamdulillah, tambang yang saya rintis membuahkan hasil dan hasilnya sangat lumayan. Ketika setiap saya mendapatkan hasil yang lumayan, saya selalu teringat dengan Johan. Suatu malam, saya bermimpi bertemu Johan di suatu tempat yang entah di mana tempatnya. Saya pun sangat senang. Tapi ketika saya mau mengajak ngobrol Johan, dia lalu bilang, "Ngobrol-ngobrolnya nanti saja, Rok. Nanti saya nyusul kamu di kerjaanmu. Sekarang saya harus pergi dulu ya." Seminggu setelah mimpi itu, teman saya yang kerja sama saya pun bilang bahwa dia mau pulang karena kakaknya mau nikah. "Nah terus mau kesini lagi kapan, Mam?" "Belum tahu, Mas. Kapan kesini lagi?" "Mas Aro, cari teman saja lagi ya. Jangan nunggu saya, karena saya belum pasti kapan kesininya lagi, Mas," jawab Imam teman saya. Singkat cerita, 2 hari setelah Imam pulang ke Jawa Barat, persediaan makanan pun habis dan saya harus keluar membeli bahan makanan. Keluar sendiri nih, batin saya. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian ngapel ke tempat Acian. Oh iya, di sini saya membeli bahan pokok selalu seminggu sekali, karena lokasi tambang dan kampung lumayan jauh. Singkat cerita, saya pun keluar. Setelah main ke rumah sang pujaan hati, saya pun lanjut belanja dan baru selesai waktu itu pukul setengah 10 malam. Ketika saya berjalan pulang, di suatu tempat yang gelap, saya melihat seseorang. Lalu, saya memutuskan berhenti tepat di sampingnya. Dan tak disangka, itu adalah Johan. "Loh, Han, kenapa kamu di sini?" tanya saya. "Saya nyari tempat kamu kerja, Rok," jawab Johan. "Kamu sendiri, Han?" tanya saya lagi. "Enggak, tadi ada yang nganterin, Rok. Sekarang udah pulang yang nganterin saya. Saya mau ikut kerja kamu, Rok," kata Johan. Saya merasa senang waktu itu. "Ya udah, Han, kebetulan 2 hari yang lalu teman aku pulang kampung, Han. Ayo ikut aku." Dan tanpa banyak bicara lagi, Johan pun langsung ikut naik ke kendaraanku. Di perjalanan menuju lokasi tambang, saya terus bertanya dan bercerita, tapi Johan cuma menjawab dengan seperlunya saja. Saya pun cuma berpikir bahwa mungkin dia kecapean.
Dan entah kenapa, perjalanan yang biasanya memakan waktu setengah jam dari desa ke tempat tambang, dan medan yang saya lalui sangat sulit, hanya memakan waktu 10 menit saja. Dan saya pun tidak merasa melewati jalan yang rusak parah dan akar-akar pohon. Tapi, saya berpikir positif saja. Mungkin karena saya sangat senang bertemu sahabat saya sampai tidak merasakan jalan yang begitu rusak parah. Singkat cerita, kami pun sampai di tempat lokasi tambang. Saya langsung memasak air untuk membuat kopi untuk menemani ngobrol kami malam itu. Karena rencananya besok saya tidak bekerja. Saya pikir Bian Johan besok bisa istirahat dulu. Dan malam ini kami bergadang sambil bercerita. Singkat cerita, air pun sudah matang. Saya membuat kopi dan saya baru sadar saya tidak punya teh. Karena Johan tidak ngopi, tapi dia sukanya teh. Di saat saya bingung, spontan Johan bilang, "Kenapa, Rok? Nggak punya teh ya?" "Iya nih, Han. Kamu tahu sendiri, saya sukanya kopi. Nggak nyangka juga bakal ketemu kamu, Han," jawab saya. Lalu dia mengeluarkan kantung plastik berwarna hitam dan dia bilang, "Ini, Rok, saya bawa teh kok." Saya pun langsung mengambilnya. Dan entah kenapa, teh yang dikasih ke saya, baunya sangat harum. Belum pernah saya mencium teh melati seharum itu. Tapi saya pun mengabaikannya. Lalu kami duduk sambil ngopi dan bercerita. Panjang lebar saya bercerita, tapi dia hanya menjawab dengan singkat. Singkat cerita, kami pun tertidur. Esok harinya saya tidak berniat bekerja, karena saya pikir biar Johan beristirahat dulu. Makanya saya bangunnya santai dan agak siang. Pagi itu mendung sangat gelap, suasananya seperti sore hari. Dan Johan pun mendatangiku yang sedang malas-malasan, lalu dia bilang, "Ayo Rok, kerja." "Besok aja Han, lagian mendung, gelap," jawab saya. "Udah gak apa-apa, gak bakalan hujan, cuma mendung aja kok," jawab Johan. "Apa kamu gak capek Han? Udah, istirahat dulu aja," jawab saya sambil bangun dari tempat tidur saya. "Enggak Rok, saya harus kerja, yang di rumah lagi butuh uang," jawab Johan lagi. "Ya udahlah, kalau kamu benar mau bekerja, ayo, saya ganti baju dulu ya," jawab saya sambil berjalan untuk ganti baju. "Ya udah, saya duluan," jawab Johan. Ketika kami bekerja, saya sempat heran. Mendung hari ini tidak seperti biasanya. Mendungnya sangat gelap, tapi tidak hujan setetes pun. Singkat cerita, tak terasa sore pun datang. Dan tak disangka, penghasilan hari itu sangat luar biasa. 4 kali lipat dari hasil biasanya. "Wah Han, pendapatan kita hari ini luar biasa," kata saya dengan sangat senang. "Disyukuri aja Rok, Tuhan memberi rezeki lebih hari ini," jawab Johan. "Iya Han, alhamdulillah," jawab saya singkat. Singkat cerita, ini merupakan malam kedua saya bersama Johan. Saya pun memasak dan Johan duduk di tempat tidurnya, hanya diam saja. Selesai memasak, saya pun mengajak Johan makan. "Han, makan dulu, udah matang," ajak saya. "Iya, duluan aja Rok, masih kenyang," jawab Johan. Saya pun langsung makan karena memang sudah lapar. Singkat cerita, saya selesai makan dan duduk di samping Johan. Dia sedang melihat ke arah keluar sambil minum teh yang baunya sangat amat wangi. Sedangkan saya ngopi sambil merokok. "Rok?" Jawab saya sambil ngidupin rokok. "Surga itu seperti apa ya Rok?" Sontak, saya pun batuk karena tersedak asap rokok yang saya hisap, karena terkejut akan pertanyaan Johan. "Apaan?" Jawab saya memastikan pertanyaannya. "Surga itu seperti apa?" Tanya Johan lagi. "Lah mana saya tahu Han, mati aja belum ditanyain surga." "Kalau saya mati, saya pengen masuk surga," katanya sambil minum teh yang harumnya itu sangat semerbak. "Semua orang juga kalau mati maunya masuk surga Han." Setelah itu dia pun pamit mau keluar. "Rok, saya mau buang air dulu ya." "Iya," jawab saya singkat. Tapi setelah saya menunggu sampai habis kopi dan rokok 4 batang, Johan pun belum juga balik ke gubuk tempat kami tidur. Saya coba mencarinya dan memanggilnya, tapi nggak ada sautan. Berhubung di tengah hutan gelap, saya pun balik lagi ke gubuk. Gila anak itu, batu apa ya yang dikeluarin? Sampai lama banget buang airnya. Dan tanpa sadar, saya pun sudah tertidur dan sudah pagi lagi. Pagi itu sama seperti kemarin, cuaca mendung dan gelap. Mendung lagi, batin saya. Tapi Johan sudah ada di lokasi tambang, dan saya pun segera ganti baju, lalu menyusulnya. Singkat cerita, sore pun tiba, dan pendapatan kami sama seperti kemarin yang lumayan banyak. Malam pun tiba, dan seperti biasa, saya pun memasak, dan Johan duduk sambil menikmati tehnya. Setelah semua matang, saya pun lalu mengajak dia makan. Jawabannya sama seperti kemarin, dia menyuruh saya makan duluan. Setelah makan, kami pun sempat ngobrol sebentar. "Rok?" "Iya." "Kasihan di sana Rok, banyak orang menderita." "Di sana mana Han?" "Di sana," sambil menunjuk ke arah atas. "Ngomong apa sih Han?" Jawab saya yang menganggap omongannya ngelantur. Johan menarik nafas. "Gimana ya Rok rasanya dipocongin?" kata dia lagi. "Lembohan, kalau mau coba ya mati dulu lah," jawab saya. Dia pun lagi-lagi pamit ke saya untuk buang air seperti kemarin. Saya menunggu dia, tapi sampai saya tertidur, dia tak juga datang. Hari-hari selanjutnya sama seperti hari-hari sebelumnya.
Pendapatan sangat lumayan, tapi cuaca mendung gelap dari pagi sampai sore. Dan Johan pun selalu berpamitan buang air setiap malam. Setiap malam dia selalu ngobrol tentang hal-hal yang aneh. Di malam keenamnya, ada sesuatu hal yang berbeda. Selepas maghrib, angin begitu kencang, sampai gubuk yang kami tempati hampir rubuh. Saya pun takut. Sekitar 20 menit, angin berhenti mendadak. Dan entah dari mana, ada suara anjing yang begitu banyak. Padahal kami sedang di tengah hutan. Dan selama saya di situ, gak pernah ada anjing satupun. Saya pun duduk dengan Johan. Lagi-lagi Johan berkata, "Rok, kenapa Han? Kalau misal saya sudah meninggal, kamu bakal ingat saya gak, Rok?" "Kamu ngomong apa sih Han?" "Saya cuma bertanya aja, Rok. Kamu bakal ingat gak?" "Ya pasti ingat Han. Kita kan dari awal sama-sama Han. Gak mungkin kalau saya gak ingat." "Rok, sekarang kamu jual hasil tambang kita ya. Sekalian beli perlengkapan makan. Udah mau habis tuh," kata Johan. "Besok aja Han. Biasanya saya keluar belanja 1 minggu sekali Han. Itu juga masih ada kok," jawab saya. "Tapi saya pengen makan ikan emas, Rok. Tolong ya, Rok," kata dia memohon. "Ya udah, ayo kita keluar sambil kamu bisa makan ikan emas sepuasnya." "Enggak, Rok, saya nggak ikutan. Lagian kamu juga harus bawa hasil tambang yang lumayan banyak kan. Nanti susah bawanya," kata Johan. Saya pun berpikir, benar juga sih katanya. Ya sudah, saya siap-siap dulu ya Han. Singkat cerita, saya pun sudah mau berangkat keluar menjual hasil tambang dan belanja. Sebelum saya mau berangkat, saya dipanggil Johan. "Rok, kenapa Han? Mau pesan apa lagi?" "Tolong nanti hasil kerja saya langsung kamu kirimin semua ke orang tua saya ya," kata Johan. "Semuanya Han?" "Iya Rok, karena mau dipakai keperluan." "Oh, siap Han." "Rok, saya senang bisa bersahabat dengan kamu," katanya tiba-tiba. "Lah ngomong apa kamu sih Han? Kita tuh sudah kayak saudara, bukan lagi sahabat," jawab saya. "Iya Rok, kita tetap saudara ya, sampai salah satu di antara kita meninggal." "Sip Han," jawab saya yang gak mikir aneh-aneh. "Nanti kalau kamu sudah pulang ke sini, saya nggak ada di gubuk, gak usah nyariin saya ya Rok," kata Johan. Lalu saya menjawab, "Halah, males nyariin kamu Han, palingan kamu buang air lagi, dan pasti lama deh," jawab saya karena sudah jadi kebiasaan Johan kalau malam selalu begitu. "Tapi kali ini saya nggak balik lagi Rok." Sekilas saya melihat ada air mata di sudut mata Johan, tapi saya tidak menghiraukan. Udah, saya berangkat, keburu kemalaman nanti tutup warung makannya. Kamu kan pesen ikan mas," kata saya sambil mengeluarkan motor dan mulai menghidupkan motor saya. "Rok, saya pamit ya," kata Johan. "Iya," jawab saya. Gila, mau buang air aja sempat pamit. Batin saya yang mengira dia mau pamit buang air seperti biasanya. Singkat cerita, saya pun berangkat dan sampailah saya di kampung. Saya belanja dan gak lupa juga membeli pesanannya Johan, santan ikan emas. Setelah sudah lengkap semua, saya langsung menuju rumah Acian, wanita Cina yang waktu itu sudah jadi pacar saya. Sampai saya lupa untuk mengirim uang ke orang tuanya Johan. Dan tidak disangka, hujan pun turun dengan sangat derasnya. Saya lalu menunggu hujan, tapi tak juga reda. Saya pun terpaksa menginap di rumah Acian karena hujan sampai besok pagi belum juga reda. Esok paginya saya langsung mengirim uang ke orang tuanya Johan. Setiap mengirim uang, saya selalu mengirim ke tetangganya Johan. Karena orang tua Johan tak mempunyai rekening. Saya lalu menelpon tetangganya Johan. "Halo Bu Siti?" "Iya," jawab dari Bu Siti. "Masih ingat saya Bu?" "Masih lah, nomornya masih Ibu simpen ini. Arok kan, temennya Johan?" "Iya Bu." "Ada apa nak Arok?" "Ini Bu, saya baru saja transfer uang untuk ibunya Johan. Johan bilang katanya suruh ngirim semua hasil kerjanya selama 6 hari ini." "Nak Arok ngomong apa? Ibu nggak ngerti." "Gini Bu, Johan kan sudah 6 hari ini kerja sama saya. Dan dia bilang hasil kerjanya selama 6 hari ini suruh ngirim semua karena ada perlu katanya." "Nak Arok serius?" "Serius Bu, kalau nggak percaya dicek aja. Saya sudah transfer 8 juta. Gini aja Nak Arok. Nak Arok ngomong langsung sama ibunya Johan ya," kata Bu Siti. "Oh iya Bu." Selang beberapa menit. Halo Bu, gimana kabarnya?" jawab saya sambil bertanya. "Alhamdulillah, baik Nak Arok." "Iya, ini Bu, Johan kan sudah 6 hari kerja sama saya. Dan dia bilang katanya hasil kerja 6 hari ini suruh ngirim semua ke ibunya. Katanya ada keperluan." Hampir 3 menit tidak ada jawaban dari ibu Johan. Cuman terdengar sayup-sayup isak tangisan. Halo Bu," kata saya memastikan bahwa telepon masih tersambung. "Iya Nak," jawabnya terbata-bata sambil sedikit menahan tangis. "Ibu kenapa? Ibu sakit ya?" tanya saya. "Enggak Nak Arok, ibu masih belum percaya." "Belum percaya apa Bu?" "Gini Nak Arok, ibu mau cerita sedikit, tapi Nak Arok harus janji harus kuat ya." "Cerita apa sih Bu, kok harus kuat?" "Gini Nak Arok, sebenarnya Johan sudah meninggal. Dan nanti malam, pas malam ke-7 harinya," sambil menahan tangisnya.
Ibu ini jangan keterlaluan bercandanya, Bu. Jelas-jelas Johan selama 6 hari ini kerja sama saya. Dan itu buktinya, hasil kerjanya saya kirimin, Bu. Nah, Ro, orang tua tak akan mungkin bercanda soal anaknya, apalagi sampai bercanda meninggal. Jadi 6 hari yang lalu, Johan meninggal karena tertimbun tanah tambang, dan sampai sekarang belum ditemukan jasadnya. Seketika itu, saya tidak bisa bicara apa-apa lagi. Terasa tak bertulang lidah ini, terasa kaku dan air mata keluar dengan sendirinya. Hati terasa hancur tak percaya. Selama 6 hari ini, saya bekerja dengan Johan. Sampai detik ini, saya selalu membeli ikan mas santan di waktu hari meninggalnya Johan. Maaf teman-teman jika kali ini ceritanya tak seseram yang lainnya. Tapi untuk selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya yang seram abis. Anggap saja cerita ini sebagai tanda perkenalan ya. Oke semua, terima kasih banyak.